Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun semuanya pagi hari ini juga dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Termasuk untuk Anda yang dalam perjalanan, baik itu yang sudah meninggalkan rumah atau justru malah harus atau perjalanan kembali ke rumah. Hati-hati ya, selalu fokus sambil menyimak Dialog Fajar pagi hari ini bersama Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Sehat walafiat semuanya ya. Masya Allah. Ini juga bagian doa yang selalu kita ucapkan begitu ya Ustadz ya. Tidak hanya ketika bertegur sapa, tapi juga ketika beribadah, apalagi selepas sholat subuh begitu Ustadz ya. Termasuk doa-doa kita itu mendapatkan hidayah, mencari hidayah. Nah, ini Ustadz, mendapat atau mencari Ustadz? Betul. Ya. Nah, ini menjadi topik pagi hari ini kawan. Kita pun juga sering ya mendengarkan mendapatkan hidayah, semoga diberi hidayah. Nah, sebenarnya Ustadz, apakah hidayah itu dicari atau didapat? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kawan, pagi ini kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar alat dengar kita, bisa berucap alat ucap kita, bisa melihat apa yang ingin kita ketahui, baik melihat dengan mata kepala maupun dengan mata hati. Dan pada akhirnya kita akan bicara mengenai hidayah, petunjuk. Ya, betul Mbak, memang Mbak Ayu ada yang mengatakan mohon hidayah, semoga dapat hidayah. Ya, dan seterusnya ya. Yang pertama tentu hidayah atau petunjuk itu sesuatu yang sangat penting. Bagi seluruh makhluknya Allah, terutama manusia itu. Nah, kita bicara aspek hidayah ini untuk manusia. Bayangkan kalau manusia tidak punya, ya, tidak memiliki, tidak disertai oleh hidayah atau petunjuk, sudah pasti orang itu akan tersesat. Walaupun mohon maaf ada orang yang memang tidak mempedulikan masalah hidayah. Mau hidayah, mau tidak hidayah, pokoknya aku hidup sesuka hatiku. Nah, kalau sudah begini, gak kena dibahas ini Mbak Ayu. Dalam Al-Quran, misalnya kita nanti kawan bisa mengintip ya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 57 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini salah satu ayat yang menarik kita sertakan dalam dialog pagi ini kawan. Jadi ada seseorang yang berbuat baik kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi sepintas kita lihat perbuatannya yang
hidup dan matinya, ya ini bahasa kita sendiri ya, diperuntukkan membela kepentingan dakwahnya Nabi, tapi di akhir hayatnya orang itu tidak bisa menyebut nama kekasihnya, tidak bisa menyebut nama Tuhannya, tidak bisa menyebut asma Allah yang Rahman dan Rahim itu. Meski orang ini di detik-detik akhir hidupnya dituntun oleh baginda Nabi Muhammad untuk menyebut asma Allah itu tadi. Jadi maunya Nabi Muhammad itu memang mendidik orang ini agar di akhir hayatnya menyebut asma Allah yang dalam pengetahuan kita hari ini sering kita sebutkan La ilaha illallah, yaitu kalimat pernyataan seseorang yang dengan sepenuh hati menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa disebut oleh orang itu, dituntun oleh baginda Nabi. Lalu Allah berfirman, innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi tidak bisa memberikan petunjuk man ahbabta meski kepada orang yang sangat dicintai oleh Nabi, ya sangat disayangi oleh Nabi, bahkan mungkin sangat dihormati oleh Nabi, yaitu pamannya sendiri. Nah, setelah Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwa engkau tidak punya otoritas memberikan hidayah kepada siapapun, walakinnallaha, tetapi Allah yang punya otoritas, yahdi memberikan petunjuk, mayyasha'u kepada siapa saja yang mau, ya. Lu berarti ada yang nggak mau Mbak Ayu ini dikasih petunjuk. Ini menarik kawan. Berarti ada yang nggak mau dikasih petunjuk itu ya. Dan wahwa Allah itu a'lamu, maha mengetahui bil muhtadin kepada orang yang mau menerima petunjuk. Sekali lagi berarti ada orang yang tidak mau mendapat petunjuk. Akhirnya dengan ayat ini kawan, kita mungkin semuanya memiliki keyakinan orang yang dituntun oleh Nabi Muhammad untuk membaca kalimat tauhid, menyebut asma Allah di akhir hayatnya itu termasuk orang yang tidak mau menerima petunjuk yang disaranai, difasilitasi oleh baginda Nabi melalui lisan beliau itu. Pernyataan dalam firman Allah di Al-Qasas ayat 57 itu semakin meyakinkan kepada kita bahwa ada jenis manusia itu yang memang enggak butuh hidayah. Bahkan ya bukan tidak butuh, aku dengan keras, dengan tegas, tidak membutuhkan hidayah. Aku hidup sendiri, aku bekerja sendiri, aku akan meraup kekayaan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Tidak butuh ini, tidak butuh itu. Sentilan ini Mbak Ayu dari ayat ini sangat mungkin ya ada orang yang seperti itu. Bukan kita ya Ustadz, bukan jamaah dialog fajar ya Na'udzubillah min dzalik, tidak lah ya. Kalau kawan-kawan ini pagi ini kan ya hanya refreshing lah bagi kawan-kawan, mendengarkan lagi sudah tahu gitu ya. Oh iya. Ya seakan-akan dibikin belum tahu ini kita pertanyaannya Mbak Ayu ini ya. Tapi nggak apa-apa kawan, kita bertanya apakah hidayah itu dicari? Apa sudah otomatis akan diberi? Sebagaimana otomatisnya kita ini pasti dikasih nyawa oleh Allah, sebagaimana otomatisnya bahwa kita ini dikasih mata dan seterusnya. Nah itu ya, ini pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini nggak apa-apa, nanti tahun berapa ada pertanyaan lagi kayak begitu. Mungkin pada waktu itu ingin memantapkan lagi, atau lupa atau bagaimana. Nah jadi kawan,
Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada seseorang itu. Cuman seperti pernyataan di akhir ayat ini, wa huwa, dan Allah itu a'lamu, maha mengetahui, bil muhtadin, terhadap siapa orang yang mau menerima petunjuk. Kan tidak ada paksaan di sini. Ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kita ini sudah diberikan kebebasan sedemikian rupa, tetapi Allah maha bijaksana dan maha adil. Ada jalan itu yang fujur, ya, dan sebaliknya. Fujuraha wa taqwaha, ada jalan fujur, jalan sesat, jalan tidak baik, dan ada juga jalan yang takwa, ketakwaan pada Allah, jurusan surga, satunya jurusan neraka. Maka Allah sudah membentang jalannya ini. Silakan, kalian sudah saya kasih tahu, mau surga kanan, mau neraka ya kiri ini. Saya sudah terangkan akibat-akibatnya, kan akibatnya sudah diterangkan oleh Allah. Tak hanya Allah, Nabi Muhammad juga menyebutkan. Nah, hidayah itu adalah otoritas Allah, meskipun orang yang sangat mengorbankan jiwa raganya untuk baginda Nabi selama hidupnya untuk kepentingan agama Islam, tapi dia memang tidak atau bukan jenis manusia yang membutuhkan hidayahnya Allah. Maka dipaksa kayak apapun membaca kalimat Allah di akhir ayatnya, ya paman Nabi itu tetap tidak bisa membacanya. Dia tergolong orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Ya bahasanya memang tidak mendapat Allah. Ya. Bahasanya, bahasa pasaran kita itu seperti itu. Nah, dapat kita rangkum dari berbagai keterangan Al-Quran, ya. Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, kawan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim. Ya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsara syakirin. Dua ayat di surat yang sama 16 dan 17 Al-A'raf ini, Allah menginformasikan kepada kita bahwa di saat iblis ini, Mbak, kalau bicara hidayah ini, ya akhirnya bicara iblis juga. Kemungkinan besar kawan-kawan akan mengatakan, emang siapa yang menyebabkan saya ini tidak bisa mendapat hidayah itu? Nah, salah satu peran pentingnya adalah makhluk bernama iblis yang dia sakit hati, iri, dengki, dan segalanya istilahnya, karena dia divonis oleh Allah sebagai orang yang ahli neraka. Sebagai akibat dia tidak taat kepada Allah. Wong hanya menghormati Nabi Adam saja loh, kok nggak mau. Nah, malah dia merasa paling baik, toh Mbak Ayu. Iya. Wong saya diciptakan dari minarin, dari api neraka, dari api. Sedangkan dia itu diciptakan mintin, dari tanah. Mosok aku dikon sujud nanggone Nabi Adam, enggak mau akan begitu kisahnya. Nah, sakit hatilah dia si iblis ini, dan di depan Allah dia berani mengatakan bahwa saya akan menggoda anak Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam. Pertanyaannya kawan, anak cucu Nabi Adam itu kita, atau ayah kita, atau mbah kita, atau siapa? Ya, definisinya ya sampai anak-anak putu kita nanti, Mbak Ayu. Iya, tetap anak cucunya Nabi Setelah Adam, itu, ya Allah. sasarannya itu sudah disebutkan oleh iblis itu. Wis konyolnya itu, saya enggak membayangkannya bagaimana iblis dengan gagah perkasa mengatakan di hadapan Allah, siap ya Allah, saya dimasukkan neraka bersama anak cucu saya, kata iblis. Tapi ya, saya, pekerjaan saya,
dengan seluruh anak cucu saya adalah akan menggoda anak cucunya Nabi Adam. Saya goda, saya bujuk dengan bahasa yang mereka ngerti atau tidak mengerti. Boleh jadi dengan bahasa, ayo bersama-sama aku masuk surga. Jadi surganya iblis itu yang neraka kita itu. Lalu Allah menjelaskan di situ bahwa hamba Allah, anak cucu Nabi Adam itu ya silakan digoda. Tapi ketahuilah, bagi orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin bisa digoda oleh engkau wahai iblis. Ini pernyataan firman Allah yang satu ini, Mbak Ayu, harus kita gali dan kita ingat-ingat. Berarti orang yang selamat dari godaan setan, godaan iblis itu orang yang istiqomah ibadahnya. Masya Allah. Orang yang selalu berusaha dekat dengan Allah Ta'ala. Loh, itu saja tidak semua orang ternyata. Ada yang tidak berhasil, berusaha kate sholat, sik kate tok kat biyen. Allah. Lah ada orang yang enteng-enteng saja. Ya. Enteng-enteng saja tapi ternyata ya mulus-mulus saja ibadahnya itu, sholatnya ya tidak pernah telat. Meskipun tidak pernah mencapai waktu yang utama itu loh Mbak Ayu, kan ada waktu yang utama, ada yang middle, ada yang waktunya itu Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, sudah adzan lagi. Maksudnya sudah masuk waktu adzan sholat yang berikutnya. Iki sholat jamaah apa sholat apa. Nah, orang yang kayak gitu itu yang disenangi oleh iblis dan setan. Wis cukup nginai, yang penting sholat. Kata iblis itu kan begitu. Nanti akan kita tambah keterangan-keterangan yang untuk memenuhi pertanyaan bagaimana sih hidayah itu otomatis atau harus kita cari, kita terima ataukah kita mohonkan. Ya, jadi ini masih belum terjawab ya. Tapi sekelumit tadi kita lihat bahwa pernyataan dalam firman Allah Al-Qasas 57 itu kalau kita baca dan kita resapi bahwa memang ada orang yang tidak mau mendapat hidayah. Ya Allah. Itu Allah Maha tahu, a'lamu. Allah itu Maha mengetahui tentang bagaimana masing-masing manusia itu. Ada yang kewenceng ya, kepingin memperoleh hidayah dari Allah Ta'ala, ini memperoleh ya. Jadi akan kita perdalami lagi. Besok pagi mudah-mudahan Mbak Ayu kita bisa ketemu lagi untuk bicara tentang hidayah ini diberikan atau kita minta ya. Diam saja datang sendiri atau bagaimana ya. Mudah-mudahan di pembukaan ini menggairahkan kita semuanya untuk berjanji besok pagi bertemu lagi di sini ya. Terima kasih. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang penting itu tidak masuk di golongan orang yang nggak butuh hidayah. Nah, itu wah gawat itu Mbak, gawat. Insyaallah. Pedih dengarnya Ustadz. Astagfirullah. Ya Allah, betul. Insya Allah, semoga lewat dialog Fajar ini ya Ustadz kita selalu mendapat dan mencari hidayah gitu ya Ustadz. Yang belum tahu jawabannya tadi sudah dijelaskan di dalam Quran surat yang sudah disebutkan oleh Ustadz Ali. Demikian kawan dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'afa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.